Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan penuh kemuliaan. Meski Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya dikarenakan harus beribadah di rumah, namun Anda masih bisa meraih kemuliaan Ramadan yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan berikut kami sajikan wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Risman Mokhtar dengan rekan kami Kohar Rizky seputar amalan-amalan ibadah yang bisa dikerjakan meski di rumah pada malam 10 terakhir Ramadan. Pokok informasinya selengkap untuk Anda. Amalan apa sih yang bisa dilakukan dan pahalanya itu memang sama seperti kita di bulan-bulan puasa sebelumnya gitu? Apa yang amalan yang bisa dilakukan umat Islam Muslim di tengah pandemi corona di malam 10 terakhir nanti gimana, Bu ya? Boleh? Ya, jadi begini ya. Sebetulnya Islam itu kan agama yang sangat memberikan kemudahan ya. Dan Islam tidak pernah, sama Al-Quran itu katakan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah SWT mengatakan Al-Quran Islam itu tidak jadikan berat gitu. Jadi karena itu Islam itu bisa diamalkan baik di masjid, juga bisa di rumah, dan di rumah itu juga Allah menjanjikan pahala-pahala yang luar biasa. Misalnya begini, seperti sholat misalnya kan, itu sebetulnya sholat sunat itu lebih besar pahalanya di rumah. Oke. Ya karena kata Rasulullah SAW, misalnya hadis dikatakan oleh Bukhari itu, kata Rasulullah itu bahwa sholat seseorang itu di rumahnya itu lebih utama, lebih baik dibanding dengan di masjid, kecuali yang diwajibkan. Itu malah muttafaqun alaih itu. Saya kata Rasulullah, fa inna afdhalus shalah shalatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Nah itu. Jadi sebenarnya banyak amal-amal yang bisa di rumah itu, seperti misalnya sholat tarawih bisa di rumah. Kemudian juga membaca Quran juga bisa di rumah. Karena juga jangan kita jadikan rumah itu kita juga sebagai apa? Jangan jadi kubur. Kata Rasulullah itu, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la taziluna kubura. Jadikan rumahmu itu sholat-sholatmu dan jangan kamu jadikan rumah sebagai kubur. Jadi sebenarnya rumah kita itu selain daripada tempat-tempat ya kita tinggal dengan berbagai keperluan-keperluan yang bersifat duniawiah, makan, tidur dan sebagainya, maka rumah juga harus dijadikan sebagai tempat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena salah satu dari khususiat Islam itu atau keutamaan yang diberikan kepada Nabi itu adalah kata Rasulullah, innama ju'ilat liyal ardu masjidah. Sungguhnya untuk dijadikan untukku semua bumi ini harus sebagai masjid. Nah, adapun pada 10 hari terakhir itu kan biasanya sebagian Islam itu kan memanfaatkan untuk i'tikaf di masjid. Nah, sekarang di masjid kita tidak tidak dianjurkan karena memang sebetulnya nggak ada larangan. Yang dilarang itu berkerumun, berkumpul-kumpul yang kemudian dapat berpotensi untuk penularan COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu barangkali amalan-amalan kita melakukan i'tikaf di masjid, misalnya baca Quran, kita sholat, itu juga bisa dilakukan di rumah. Cuman yang nggak bisa itu karena COVID ini hanya di masjid saja. Nah, jadi memang semua amalan-amalan itu bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan di masjid bisa dilakukan di rumah itu sebenarnya. Berarti walaupun tidak di masjid, di rumah bisa mendapat kemuliaan Ramadan ya, Bu ya? Iya, bisa. Itu kan begini, kalau misalnya difahami, selama ini kan difahami bahwa 10 hari terakhir itu kan dimana di situ salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar kan gitu. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya di masjid turunnya, di seluruh bumi ini. Ya kita di rumah malam Qadar itu kita juga lagi beribadah juga tercatat sebagai ibadah di malam Qadar. Karena kita tidak tahu ya malam Qadar itu kapan, apakah malam yang ke-21, ke-20 atau katanya kan malam-malam yang ganjil. Yang penting kalau semua malam itu kita berguna untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan ya, atau kita bisa kita pastikan bahwa salah satu malamnya adalah malam Qadar. Itu nilainya sama. Gitu.
Berarti nggak berubah ya, sama ya tetap ya? Sama begini, apalagi misalnya begini, kalau orang itu biasanya melakukan amal itu dari masjid juga. Ya kalau selama memang dia ada di masjid ya sama juga ya, sama-sama ada di masjid. Ya kan tidak semua orang juga, misalnya yang etikaf itu. Mungkin yang etikaf itu kan cuma sebagian kecil saja. Kalau orang yang biasa etikaf di masjid, kemudian karena ada bahaya penyebaran COVID ini dia kemudian di rumah, maka nilainya itu juga sama dengan nilai dia melaksanakan etikaf di masjid. Tapi kalau misalnya selama dia juga nggak pernah ke masjid, sama aja. Ya sama juga. Itu. Iya, Buya, tanda-tanda orang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan apa sih? Bisa dijelaskan Buya, kalau ada bayangan Islam? Iya, sebenarnya kan begini, Ramadan itu kan salah satu dari ibadah seperti juga sholat, ibadah haji dan macam. Maka sebenarnya kan salah satu daripada tujuan utamanya itu adalah untuk menjadi bertakwa kan itu. Nah sekarang apa pelajaran yang paling substantif daripada Ramadan itu apa? Sebetulnya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu seperti firman Allah SWT, A'udzubillahi wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu tad'ani dad'ani. Kayak itu sampai terakhir itu kan sebenarnya inti yang paling utama itu bagaimana kita melatih diri kita, bagaimana kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Karena dalam Ramadan ini kita sangat menyadari ya, dimanapun kita, apakah pada kesendirian kita atau di tengah ramai dimanapun kita tidak mau batalkan puasa kita dan segala macam. Kenapa? Karena kita yakin Allah hadir dalam kehidupan kita kan itu. Jadi kita tidak mau berbohong, kita tidak mau melakukan sesuatu yang dapat mengurangi nilai puasa kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Jadi selama Ramadan 30 hari itu atau 9 hari itu kita berlatih untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, jadi sebetulnya keutamaan yang paling besar itu. Artinya latihan Ramadan itu latihan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang ihsan, menjadi muhsin. Ya muhsin itu kata Rasulullah, ya anta'budallah ka'annaka tarahu fa innaka anta'budallah ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seolah-olah kemuliaan Allah, dan ketika engkau memang belum bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, itu sebetulnya yang paling hebat itu. Yang paling hebat itu adalah keyakinan kita bahwa kita merasakan kita selalu dekat dengan Allah SWT. Itulah keutamaan yang paling hebat, yang paling mulia yang kita bisa raih di bulan Ramadan.